Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Putusan ini membuat polisi harus mengundurkan diri atau pensiun jika ingin menduduki jabatan sipil. Dalam putusan yang dibacakan di Gedung Mahkamah Konstitusi pada Kamis siang, Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur bilang, Pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Polri punya substansi yang sama dengan Pasal 10 ayat 3 TAP MPR, yakni menegaskan anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri. Secara substansial, kedua ketentuan tersebut menegaskan satu hal penting, yaitu anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Artinya, apabila dipahami dan dimaknai secara tepat dan benar, tanda kutip mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota Polri untuk menduduki jabatan di luar kepolisian. Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan prase atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 2 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Menanggapi putusan MK, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho bilang Polri menghormati putusan MK dan akan menindaklanjuti serta mengkaji putusan itu. Atas putusan tersebut tentunya Polri akan menghormati semua putusan yang sudah dikeluarkan dan saat ini Polri masih menunggu hasil resminya seperti apa, kemudian nanti akan dilaporkan kepada Bapak Kapolri, kemudian kita secara langsung akan menyampaikan tentang hasil putusan tersebut yang sudah diputuskan oleh MK pada hari ini. Tapi yang pasti bahwa kami belum menerima putusannya sampai dengan saat ini, tetapi polisi selalu akan menghormati putusan yang sudah ditetapkan oleh pengadilan. Sejumlah perwira tinggi Polri menduduki jabatan di luar kepolisian seperti kementerian dan lembaga. Di antaranya Komjen Ketut Suwardana, Irjen Kementerian P2MI, Komjen Joko Purwanto, Irjen Kementerian Kehutanan, Komjen M. Iqbal, Sekjen DPD RI, Komjen Puji Prasetyo Hadi, Irjen Kementerian ATR BPN, hingga Irjen Soni Sanjaya, Wakil Kepala BGN. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan putusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga putusan itu adalah putusan akhir yang harus diterapkan. Jadi kita pelajari kan, tapi sebagaimana namanya putusan MK ini kan final and binding. Berarti pasti akan dijalankan gitu, Mas? Ya lah, sesuai aturan kan seperti itu. Akan meminta pejabat tersebut mundurkan diri dari Kementerian Lembaga Pak, yang polisi? Iya kan, kalau aturannya seperti itu kan. Sebelumnya, gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri diajukan dua advokat Samsul Jahidin dan Christian Adrianusite. Keduanya menilai undang-undang tersebut multitafsir dan berpotensi terjadi penyalahgunaan kekuasaan pada penegak hukum. Tim Liputan, Kompas TV. Putusan MK sudah keluar dan bukan untuk diperdebatkan karena sifatnya final dan mengikat. Kami akan ulas bagaimana penerapan putusan MK terhadap larangan polisi aktif di jabatan sipil bersama penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Suptadi. Selamat pagi Pak Arianto. Selamat pagi Pak Mario Pak di studio. Terima kasih Pak Arianto sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia Pagi dan juga pengamat polisian ISES Bambang Rukminto. Selamat pagi Mas Bambang. Pagi. Mario. Terima kasih Mas Bambang dan Pak Arianto sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia Pagi pada hari ini. Saya duluan ke Pak Arianto. Pak Arianto, Pak Kapolri sudah memberikan tanggapan terkait dengan putusan MK ini atau belum Pak? Kalau saya belum mendengar Pak Kapolri ya, tapi yang saya dengar baru Kadif Humas saja itu. Ya. Dan saya kira ya udah pasti Pak gitulah tanggapannya, itu kan final and binding ya. Ya. Berarti kita harus melaksanakan perintah undang-undang. Bagi saya sebagai polisi ya, apalagi polisi itu dilihat kan apakah polisi itu sebagai lembaga, ya, organ, atau polisi itu orang-orangnya, tugas polisinya atau fungsinya. Ya. Itu saya lebih menyoroti pada itunya. Kalau dari putusan ini saya lihat nanti
saya akan memberikan tanggapan ya. Polisi itu adalah, kalau menurut Tribrata ya, pedoman hidup polisi itu adalah satu, abdi utama daripada nusa dan bangsa. Artinya sebagai abdi ya, pelayan masyarakat. Dua, negara yang utama, warga negara teladan. Artinya memberikan contoh keteladanan dalam mematuhi undang-undang. Yang ketiga, wajib menjaga ketertiban pribadi daripada itu profesionalisme kayak gitu. Jadi dengan adanya keputusan seperti ini, kemudian polisi tidak boleh di luar itu kalau tidak pensiun, itu tidak ada pengaruhnya apa-apa bagi kami, menurut saya ya. Karena sebagai dulu ketika kita masuk jadi polisi pun sudah ngomong, Pak, saya siap ditempatkan di mana-mana gitu. Jadi itu udah tekad kami itu sebagai di dalam Tribrata ada di situ juga gitu. Ya. Tidak pengaruh. Oke. Pak Arianto, tapi kan kita melihat mekanismenya selama ini, kalau dari kemarin pada saat sidang di Mahkamah Konstitusi, saksi ahli mengatakan bahwa ada 4.000 jabatan yang ditempati oleh polisi di jabatan sipil tersebut. Jika memang pada akhirnya ini harus kembali semua ke institusi, akan ditempatkan di mana 4.000 ini? Oh, kalau saya sih nggak bingung, Pak. Wong itu polisi itu masih kurang orang banyak. Contohnya bahwa polisi itu kurang petugas yang banyak ya. Sekarang polisi kan dinilai negatif itu. Ya kan, citranya kurang baik. Nah, sekarang polisi kan lagi dituntut untuk memperbaiki diri. Itu butuh para petinggi-petinggi yang hebat untuk memperbaiki polisi kan. Nah, untuk transformasi itu, saya kemarin mengajukan perbaikan polisi seluruh Indonesia itu dengan cara melaksanakan perbaikan-perbaikan poin-poin yang dikurangi itu yang dinilai negatif. Karena kemarin ada 9 poin itu. Perbaikan di bidang pelayanan, pengawasan, kemudian hedonis, di bidang impunitas, kemudian apalagi banyak, ada 9 poin yang harus diperbaiki itu, Pak. Itu membutuhkan seorang pengawas ya. Bagaimana cara merubah itu kan gitu. Karena kita merubah 460.000 orang kan, Pak. Gitu. Berarti menurut Anda ini lebih ini ya, bagus sebenarnya untuk reformasi di tubuh Polri, untuk citra yang lebih baik, kinerja yang lebih baik ya. Kalau ditinjau dari lembaga polisi, menurut saya dengan pengembalian ke polisi kembali, kita nggak akan bingung itu ditaruh di mana, karena sekarang ini kebetulan polisi lagi membutuhkan para petinggi-petinggi ataupun pejabat yang hebat-hebat untuk memperbaiki polisi. Jadi itu malah menurut saya itu mempercepat proses daripada transformasi polisi yang diharapkan oleh rakyat itu. Sementara ini ya gitu. Jadi. Saya ke Mas Bambang. Mas Bambang, bagaimana Anda melihat dari kata Pak Arianto, ini sesuatu yang baik sebenarnya untuk kinerja polisi ke depan. Polisi membutuhkan orang-orang profesional untuk memperbaiki polisi sendiri. Harapannya memang demikian ya. Tapi kalau kita melihat di struktur kepolisian ini jabatan-jabatan itu kan terbatas. Misalnya terkait dengan pengisian bintang 3. Ini kan hanya sekitar 6 orang saja gitu loh. Wakapolri, Irwasum, Kabintelkam, Kabareskrim, Lemdikpol, Kabarkam, terus kemudian Astamaop, Astamarena dan Korbimob gitu loh. Sementara bintang-bintang 3 yang lainnya kan bertebaran di instansi pemerintah. Kalau kemudian ini ditarik, tentu akan banyak bintang 3 yang akan menganggur, tidak bisa mengisi jabatan itu gitu. Non jabatan berarti ya? Bagaimana Mas? Non jabatan. Kalau ditarik. Non job artinya seperti itu. Belum lagi terkait dengan inflasi kombes yang seringkali muncul. Artinya memang selama ini ada problem terkait dengan manajemen SDM di tubuh kepolisian. Pengembangan organisasi ini dibaca hanya sekedar menyebarkan personil di lembaga-lembaga atau kementerian atau lembaga yang lain, dan ini ternyata keputusan MK kemarin kan menganulir itu semua. Makanya memang ini nanti akan memunculkan semacam tsunami ya di tubuh kepolisian terkait dengan baliknya para jenderal ke tubuh Polri gitu. Tapi kalau di level fungsional, level perwira menengah, bintara dan tamtama yang juga dari 4.300 itu ada sebagian besar dari perwira menengah ke bawah. Ini tentu akan sangat memberikan darah segar karena mereka sudah
keluar, tentunya wawasan, kompetensi mereka juga berubah. Ini harapannya bisa memberikan masukan-masukan kepada internal kepolisian. Yang menjadi problem memang nanti di level atas, di bintang-bintang ini semakin bertaburan di Polri, sekarang tidak punya jabatan seperti itu. Mas Bambang, berarti menurut Anda dengan misalkan kembali dan juga non-job pada akhirnya, menurut Anda lebih baik pensiun sebagai anggota Polri untuk perwira tinggi ini atau tetap kembali aja dengan menerima konsekuensi tersebut? Itu kembali kepada pilihan masing-masing ya. Kalau memang mereka memiliki passion terkait dengan job di kementerian atau lembaga, bisa mengundurkan diri, kemudian melakukan alih status, itu bisa saja seperti itu. Dan tentunya ini akan menjadi positif juga bagi Polri karena tidak perlu menampung mereka kembali ke Polri karena tentu ini akan mengganggu juga ritme di internal seperti itu. Pak Arianto, bagaimana dengan frasa tsunami kalau kembali lagi ke institusi Polri, akan ada banyak perwira tinggi yang mungkin saja non-job juga. Non-job gitu kan ya. Itu kan kalau Pak Bambang kan di luar Polri, jadi nggak ngerti apa yang terjadi di internal. Saya itu sehari-hari kan ngelihat bagaimana kinerja Polri itu ya kan. Jadi di Polri ini seandainya mereka itu para bintang 3 itu kan job tinggi gitu ya. Misalkan dikembalikan ke polisi, memang secara struktural nggak ada, kelihatannya kemudian kan nggak ada kerjaan kan gitu kan. Tapi secara kenyataannya saya bilang polisi butuh para petinggi-petinggi yang berandal ya, yang bisa memperbaiki polisi itu tadi, terutama untuk transformasi ini ya. Ini menurut saya sangat butuh banyak. Soalnya gini ya, untuk mentransformasi polisi itu Pak, itu kita butuhnya apa? Merubah perilaku yang di lapangan, 460.000 orang. Merubah perilaku itu ada berapa poin yang harus dirubah? Tadi ada 9 ya. Di setiap poin itu saya hitung karena saya bikin buku petunjuknya itu ada 10 poin itu. Nah, untuk merubah poin-poin itu kan dibutuhkan nomor 1 ya, petunjuk ke lapangan supaya dibaca semua orang apa yang harus dikerjakan dan tidak. 1 itu ya. Jadi itu petunjuknya harus disempurnakan dulu supaya itu betul-betul bagus. Ini butuh kan gitu kan perancang. Kemudian pelaksanaan di lapangan, bagaimana mensosialisasikan, bagaimana mengevaluasi, bagaimana cara menindak pelanggaran, dan bagaimana cara mengevaluasi. Itu bukan butuh seorang yang nggak apa-apa itu. Kalau memang mau kerja, masih banyak kerjaan di Tapi mau ditempatkan di mana Pak? Kalau misalkan pada akhirnya kembali, mau ditempatkan kemana sebenarnya? Apakah masih ada? Itu tadi sebagai pengendali daripada setiap butir-butir perubahan yang akan disampaikan. Berarti ada jabatan baru yang dibuat atau pos yang dibuat baru untuk mengisi? Harus ada. Kan di dalam polisi itu kan ada tugas rutin, ada satgas gitu kan. Kalau kita bisa bikin satgas secara mendadak itu, kemudian bisa, kenapa untuk transformasi itu nggak ada satgas kan gitu. Jadi tidak ada misalnya menurut saya sih tidak ada rumus, tidak ada pekerjaan di situ. Justru kita itu bisa memanfaatkan, kalau bagi saya ini jadi peluang ini polisi untuk memperbaiki diri gitu. Bukan suatu tsunami bagi saya. Saya kembali ke Mas Bambang. Mas Bambang, kalau dalam Undang-Undang Polri kan kita kenal bahwa institusi Polri adalah institusi non-kombatan atau institusi sipil sebenarnya. Menurut Anda, apakah mungkin sebenarnya dengan penempatan mereka di jabatan sipil sudah sesuai dengan kinerja mereka, didikan mereka selama ini, atau bagaimana sebenarnya? Ya, kalau saya melihat sejak awal dididik, ya mereka tidak dicetak untuk menjadi birokrat di kementerian dan lembaga. Mereka lebih pada tugas-tugas kepolisian. Tugas-tugas kepolisian ini kan meliputi Kamtipmas dan terutama ya Kamtipmas, pemeliharaan keamanan ketertiban dan penegakan hukum. Jadi fokusnya di sana. Memang kemarin ketika berada di kementerian dan lembaga, fungsi mereka salah satunya melakukan pengawasan pada lembaga terkait. Tetapi isu yang beredar kan juga tidak hanya melakukan pengawasan, tapi menjadi pengamanan. Itulah yang akan yang memunculkan persepsi adanya konflik kepentingan, karena konflik kepentingan antara ini yang diawasi dan yang mengawasi kan sama saja kalau mereka ada di luar struktur. Makanya
kemarin keputusan MK mengembalikan itu memang sudah, saya melihatnya sudah sangat tepat ya, karena memang dalam undang-undangnya memang mengatur seperti itu, tidak bisa di luar struktur karena harus mengundurkan diri dan pensiun dini. Semangat undang-undang itu adalah menjaga agar Polri ini tetap profesional dan sebagai Polri sebagai lembaga yang diberikan kewenangan negara dalam tugas kepolisian ini lebih profesional dan bebas konflik kepentingan dan lebih independen, karena harus disadari bahwa Polri ini adalah aparatur negara, bukan aparatur pemerintah. Meskipun sama-sama di sipil, tapi harus dicatat itu tadi, harus digarisbawahi bahwa Polri ini adalah aparatur negara, bukan aparatur pemerintah. Bahwa Polri mendukung pemerintah itu dalam melaksanakan tugas-tugasnya itu dalam rangka sebagai aparatur negara gitu loh. Ini memang sesuatu yang masih sulit dipahami karena perbedaannya memang sangat tipis antara aparatur negara, aparatur pemerintah, atau dalam tanda kutip aparatur kekuasaan seperti itu. Makanya keputusan MK ini merubah mindset tersebut gitu, dan harus dan ini harus disadari oleh kawan-kawan kepolisian. Mas Bambang, kalau kita melihat dalam sidang kemarin, dari alasan penggugat adalah karena banyak anggota polisi aktif yang menduduki jabatan, ada kepala BNN, ada BSSN, BNPT, KPK. Menurut Anda dengan eksodus yang hasil putusan ini, perpindahan kembali ke institusi Polri ini, apakah akan mengganggu sebenarnya apa yang telah dilakukan selama ini di institusi sipil tersebut, atau bagaimana sebenarnya? Ya, sedikit ada goncangan juga ya. Artinya yang selama ini tugas-tugas Polri yang dilakukan secara profesional melakukan pengawasan ini tentunya akan berkurang. Ini tentu akan membuat kementerian dan lembaga itu berbeda dengan kemarin, akan semakin longgar gitu. Artinya peluang-peluang untuk melakukan pelanggaran itu kembali muncul seperti itu. Tetapi ini kan persoalannya bukan hanya sekedar penempatan Polri di luar struktur, tapi adalah koordinasi antar lembaga. Artinya kalau itu tidak bisa diselesaikan antara antar lembaga, tentu ini akan menjadi dampak yang negatif. Tetapi bagaimanapun juga masing-masing harus profesional, ego sektoral itu harus dihilangkan, dan pucuk pimpinan antar lembaga inilah yang harus memastikan bahwa koordinasi kerja itu tetap berjalan dengan semestinya, seperti itu. Oke, saya kembali ke Pak Arianto. Pak Arianto, bagaimana Anda melihat bahwa ada beberapa institusi sipil yang selama ini sudah menjadi bagian dari Polri atau selalu dipimpin oleh anggota Polri, pada akhirnya harus kembali lagi ke institusi Polri, terutama seperti BNN, BNPT. Mohon maaf ya kalau saya mungkin salah memaknainya ya. Keputusan daripada MA kemarin itu kan hanya bunyinya tidak boleh polisi yang aktif kemudian bertugas di tempat lembaga yang lain gitu kan. Bukan berarti tidak boleh, tapi harus keluar dulu. Harus keluar, pensiun. Kemudian baru masuk ke situ. Berarti tidak ada larangan Pak untuk anggota polisi masuk situ sepanjang dia sudah pensiun daripada polisi. Nah, otomatis besok seandainya ini BNN misalnya itu, ya paling tinggal yang sekarang masih dinas itu ya suruh pensiun, kemudian mau boleh ke situ kalau memang dia maunya ke situ. Ini efek daripada ini kan kepada anggota ya Pak, itu nanti harus milih itu nanti apakah berhenti dari polisi atau kemudian tetap di situ. Itu nomor satu. Sehingga bagi saya tidak ada kekhawatiran lembaga-lembaga lain yang memang dibutuhkan adanya figur polisi itu akan kehilangan figur polisi di situ. Saya ingin menyampaikan ya, penugasan polisi di luar lembaga ini itu ada positifnya, ada negatifnya. Positifnya adalah dulu dibutuhkan profesionalisasi polisi itu untuk pengawasan biasanya. Makanya dulu penugasan keluar itu harus menunggu lembaga yang minta kan gitu kan. Kalau lembaga minta dikirimlah ke sana, dan itu memang efektif. Karena saya pun dulu juga gitu Pak. Saya menjelang pensiun itu saya diminta ke BPN. Nah, saya keluar dulu dari polisi dan masuk ke BPN. Dan saya di situ di BPN saya bikin perubahan banyak sekali. Tanya itu Pak Ahok, Pak Ganjar Pranowo, Pak Gamari. Itu ya dulu saya waktu di BPN saya bikin sistem bagaimana menyelesaikan sengketa tanah sehingga yang sengketa tanah yang berlarut-larut nggak selesai
dengan adanya saya di situ, karena saya biasa ya menyelesaikan sengketa, sehingga ada positifnya gitu. Yang kedua, positifnya adalah koordinasi. Polisi itu kalau kerja kan nggak bisa sendiri, Pak, harus dengan lembaga yang lain. Dengan adanya anggota polisi yang di situ, maka koordinasinya itu akan lebih erat, cepat sekali gitu. Gitu. Hanya sayangnya ada negatifnya juga, kalau ada polisi masuk ke situ, itu seakan-akan kan menutup karir daripada orang yang sudah dari kecil ada di situ gitu, sehingga itu. Jadi sipil ya, jabatan sipil itulah itu ya. Kondisinya ya. Jadi kalau saya melihatnya seperti itu. Jadi bagi saya ini bukan barang susah nih. Karena tinggal suruh pilih kalau mau berhenti kemudian masuk atau kembali ke polisi. Gitu. Saya terakhir ke ada polisi. Saya terakhir ke Mas Bambang, bukan barang susah kalau kata Pak Arianto, transisi kalau kata Pak Yusri butuh transisi waktu. Apa yang harus disiapkan? Singkat aja Pak, terakhir. Ya satu kesiapan mental ya kepada untuk anggota. Ini memang ada sebuah perubahan yang sangat drastis karena 10 tahun ini mereka dalam zona nyaman untuk bisa di luar lembaga di luar Polri seperti itu. Makanya kesiapan mental yang seperti disampaikan Pak Arianto tadi, mereka harus siap mental untuk memilih tetap di dalam Polri atau mengundurkan diri atau pensiun dini itu tadi, dan kemudian bertugas di kementerian atau lembaga lain. Itu satu terkait dengan personil. Terkait dengan organisasi, ya Polri harus segera mempersiapkan pengembangan organisasinya, kemana mereka nanti ditampung, job-job apa saja yang harus disiapkan untuk mereka, karena tentu itu sangat berpengaruh pada kinerja mereka nanti yang sudah kembali ke Polri. Oke. Terima kasih atas apa yang disampaikan penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi dan juga pengamat kepolisian ISES Bambang Rukminto. Semoga apa yang disampaikan ini bisa memberikan ya jalan terang, jalan tengah juga buat bagaimana reformasi Polri ini untuk pelayanan terhadap masyarakat. Sekali lagi terima kasih Bapak-Bapak. Terima kasih. Sehat-sehat selalu. Terima kasih Pak Arianto. Assalamualaikum. Saudara, jangan kemana-mana, Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya bencana tanah longsor terjang 2 dusun Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. 16 rumah tertimbun longsor dan 2 warga meninggal. Melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan, PLN memberikan dukungan nyata kepada para petani bawang merah berupa bantuan bibit dan traktor. Bantuan ini terbukti mendorong peningkatan produktivitas pertanian secara signifikan. Hingga saat ini 20 petani telah merasakan manfaat langsung dari hasil kerja keras mereka. Kemandirian petani menunjukkan bahwa kehadiran PLN tidak hanya sebatas menghadirkan energi listrik, tetapi juga turut mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui penguatan sektor pertanian. Memaknai Hari Kesaktian Pancasila, PLN WIP Sulawesi berupaya mendorong perekonomian tiap sudut desa dengan menciptakan objek wisata air panas Beteleme yang menarik bagi wisatawan dan pengadaan gerobak listrik yang sangat berguna bagi pelaku usaha UMKM. PLN berharap bantuan ini dapat mendorong desa Beteleme menjadi destinasi wisata unggulan di Morowali Utara, sekaligus menguatkan UMKM lokal agar mampu mandiri dan berkembang. PLN memberikan dukungan yang menyentuh langsung kebutuhan petani desa Lampoko yang berdekatan dengan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan strategis PLTU Sulsel Baru 2, mulai dari traktor, bibit bawang merah, mesin pemotong, mesin pengering, mesin peniris minyak, hingga sealer untuk pengemasan produk bawang goreng. Bantuan ini bertujuan untuk mendorong kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN WIP Sulawesi meresmikan infrastruktur ketenagalistrikan skala besar pertama di Kabupaten Morowali. Peresmian ini meliputi 2 SUTT 150 kV, Tentena, Koloni Dale Bungku, 2 gardu induk 150 kV baru masing-masing berkapasitas 30 MVA di Koloni Dale dan Bungku, serta perluasan GI 150 kV Tentena. Kehadiran infrastruktur ini memperkuat keandalan sistem kelistrikan di Sulawesi Tengah.